harus kita persiapkan berarti cari lokasi gitu. Cari lokasi. Cari lokasi. Satu, kedua yang penting estimasi harga ya. Untuk pembelian. Yang minimal kita udah punya LAB. Terus selanjutnya kita harus riset masalah pangsa pasar dan daya beli. Selamat datang di channel saya, dan seperti biasa di channel ini saya biasa membahas tentang tani dan ternak dan bisnis di baliknya. Tapi kali ini saya punya segmen baru, yaitu saya akan kupas tuntas bisnis temen ya. Jadi saya akan datang ke temen, terus saya akan cari tahu dia bisnis apa, dan kita akan bahas secara detail bisnis yang dia kerjakan dari A sampai Z. Kita tanya-tanyain. Nah, barangkali teman-teman juga ingin membangun bisnis dan perlu informasi ini ya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, dukung kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya agar bisa memberikan konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Oke teman-teman, kita sudah di kantor teman saya ya. Jadi dia bisnis properti buat perumahan. Jadi kita langsung masuk aja, dan nanti kita akan tanya-tanya ya. Kita akan kupas tuntas. Assalamualaikum. Biasa aja plastik yang kan. Nah ini ya udah masuk, nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke teman-teman, nah sekarang saya sudah di kantornya Damai Santosa Regency ya. Jadi di sini saya sudah ditemani oleh Mas Yayan. Mas Yayan ini adalah head marketing dari Damai Santosa Regency ini ya. Nah sini kita akan tanya-tanya, kita akan kupas tuntas tentang bisnisnya dan produknya apa aja, dan simak sampai selesai. Oke teman-teman, buat kalian yang butuh perumahan ya, nah kita akan tanya-tanya lebih detail di sini. Jadi perumahan yang tipe apa dan yang seperti apa, fasilitasnya apa aja, berikut dengan harga dan cara pembayarannya ya. Jadi kita akan tanya-tanya nih. Nah untuk rumahnya ini lokasinya di mana Mas? Lokasi di Lebak Siung, jalur Subang Kalijati. Oh berarti di jalan provinsi ya? Betul, jalan provinsi langsung, jadi langsung di jalan provinsi gitu. Oke, terus untuk ini, untuk tipenya tipe berapa Mas? Kita untuk di Lebak Siung kita punya tipe 36/60. 36/60 dengan jumlah 12 unit. 12 unit. Yang 2 unitnya tipe 36/90, 2 unit. Oh, khusus untuk 2 unit 36/90 ya? Ya, dan kita juga punya toko 5 unit. Yang jadi toko mah di depan berarti Depan, langsung di depan itunya 5 unit. Jadi buat teman-teman yang juga butuh untuk usaha juga di depan jalan provinsi ini, bisa langsung aja ke Damai Santosa Regency ya. Hubungi aja Mas saya, nanti saya sertakan nomor WA-nya di deskripsi ya teman-teman. Nah, kemudian dari fasilitasnya itu dapat seperti apa itu yang 36/60 ya? Ya, kita untuk ini harga promosi ya, untuk saat sekarang untuk harganya harga jual 250 untuk yang tipe standar 36/60. Untuk yang luas 36/90 itu standar plus itu kelebihan tanah 30 meter. Nah itu kita jual di angka 2 juta per meter persegi. Untuk speknya kita menggunakan spek 1 untuk rumah bata merah 2, aluminium untuk kusennya, aluminium ya. untuk lantai kita pakai granit. Pakai granit, dalam plafon pakai gypsum dan berlis profil. Itu gentengnya kita pakai multiproof baja ringan. Nah, bahkan kita ada istilahnya bonus untuk meja dapur langsung. Oh, jadi udah ada meja dapurnya langsung gitu. Untuk spek kita maksimal, kualitas bangunan kita bisa bandingkan dengan yang lain. Jadi kualitasnya dijamin mantap lah pokoknya ya. Nah ini kan saya belum pernah punya tuh rumah di perumahan ya Mas ya. Nah
Jadi dari satu rumah itu dalamnya ada berapa ruangan mas? Apa aja ruangannya? Untuk ruangannya ada 2 kamar. Tidur, 1 kamar mandi, dan dapur, ruangan dapur belakang. Cuma kalau yang standar belum tertutup. Oh iya. Ya itu satu itu. Kedua, kalau untuk misalkan kita ada penambahan, kita juga masih harga diskon sangat murah. Penambahan apa mas? Untuk bangunan penutup belakang. Oh ya, jadi terima jadi aja gitu ya. Kalau itu satu. Dua, untuk DP kita sangat murah dengan booking cuma 1 juta, kita DP-nya 10 juta all in. All in itu maksudnya gimana? All in itu kita bebas pajak, bebas biaya notaris, biaya proses. Jadi terima beres aja sih All gitu ya? in. Jadi 10 juta itu all in. Begitu hanya dengan mengeluarkan 10 juta, Anda sudah bisa istilahnya tanpa ada biaya tambahan yang lain. Nah, tapi gini saya punya pertanyaan mas, kalau misalkan teman-teman yang nonton ini pengen beli rumahnya cash bisa nggak? Bisa. Untuk cash kita ada diskon khusus. Wih, mantap. Ada diskon khusus ya 5-7%. Di mana istilahnya cash itu kan macam-macam. Ada cash keras, ada cash bertahap. Cash keras gimana tuh? Kalau cash keras kita kasih waktu paling lama 1 bulan. Jadi langsung geblok Bisa booking, DP mungkin kan administrasi selama maksimal 1 bulan itu dianggapnya cash keras. langsung dilunasin lah gitu ya. Itu diskonnya kan khusus ibaratnya. Ada yang mungkin cash bertahap. Oh, ada cash bertahap ya? Ya, bisa 3 bulan, bisa sampai 6 bulan, itu bisa. Paling lama cash bertahap berapa lama mas? Untuk cash bertahap dengan harga diskon itu 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan maksimal. Tapi kalau misalkan saya mau 6 bulan mah terlalu cepet nih, misalkan kalau setahun bisa nggak? Bisa, cuman diskonnya yang akan berbeda. Jadi kalau pengen diskon terbaik maksimal cash 1 bulan. bertahap 6 bulan ya? Oh, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Ya. Oke. Siap. Itu kalau kita cash. Untuk misalkan ya termasuk itu udah sertifikat hak atas pembeli itu. Jadi udah Balik nama. sertifikat nama kita ya, Ya, nama pembeli ada ya. all in. Terima beres lah Ya, pokoknya ya. masuk KPR itu. Dan ini untuk ya tenaga misalkan polisi atau tentara itu kita ada istilahnya yang program KPR dengan bunga kecil. Oh, jadi kalau buat teman-teman yang nonton video ini berprofesi sebagai polisi atau tentara ada diskon khusus ya? Bukan diskon, jadi ada program dari yang payroll bang, jadi itu ada untuk ininya bunganya kecil ya, lebih dari yang standar. Lebih kecil dari yang standar. Gitu. Oke, itu aja untuk informasi mengenai perumahannya ya. Nah, sekarang Mas, saya nanya-nanya tentang bisnis dari A sampai Z ya. Ya. Tapi ya secara besar lah. Oke, Mas Yayan, sekarang saya mau tanya-tanya tentang bisnis properti ini ya. Nah, seandainya saya pengen mempunyai bisnis properti perumahan, langkah awal yang perlu dilakukan apa Mas? Ya, yang harus kita persiapkan berarti cari lokasi toh. Cari lokasi. Cari lokasi. Satu, kedua ya mungkin estimasi harga Ya. untuk pembelian. Yang minimal kita udah punya LAB. Terus selanjutnya kita harus riset masalah pangsa pasar dan daya beli. Ya. Yang untuk sekitar lokasi itu. Nah, untuk masalah harga berarti kan kita harus untuk harus memprediksi atau harus memperkirakan untuk harga jualnya nanti, yaitu patokannya untuk pembelian harganya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan untuk lokasi sendiri, itu lokasi yang seperti apa sih Mas? Lokasi prioritas utama kita minimal harus yang dekat dengan pemukiman, akses jalan yang nggak terlalu jauh dari jalan utama. 3,
diusahakan dekat dengan tempat-tempat untuk kayak sekolahan, mall, kantor pemerintahan, tempat keramaian. Ya, ya, ya. Itu yang jadi akses mudah lah ya. Ya, lebih utamanya itu. Nah, kalau misalkan saya punya lahan nih, terus saya mau bangun perumahan, itu yang perlu kita siapkan selain lahan itu karena udah ada ya, apa aja tuh Mas? Ya, untuk persiapan berarti kita yang utama untuk menuju itu kalau udah lahan kita beli lah ya. Pembelian itu kan bisa aja dengan sistem cash, bisa sistem bertahap atau kerjasama. Ya. Berarti kita urus perizinannya. Ya. Perizinannya yang pertama ya lingkungan. Lingkungan dulu, lingkungan. Kita harus RT, RW, kelurahan, sampai kecamatan, terus mesti ke yang lain, proses itu. Dan jangan lupa kita harus tahu dulu zonanya. Ya. Zona lokasi itu zona apa dulu? Zona kuning, apa zona hijau, apa zona industri. Karena kalau zonanya itu zona hijau akan mempersulit untuk kita Perizinan ya. perizinan gitu. Jadi kalau untuk perumahan itu zona apa Mas? Kuning, Zona zona kuning ya? kuning ya. Ya, ya, ya. Atau mungkin juga zona industri bisa. Jadi Indonesia bisa ya. Nah, terus untuk permodalan kira-kira berapa tuh Mas? Kalau masalah permodalan berarti kita harus di ini sama harga tanahnya dan luasnya. Ya. Nah, kan kalau kapasitasnya kecil berarti kita ya modalnya mungkin kecil. Berarti hitung-hitungan sama nanti jualnya ya? Ya, misalkan kita berarti untuk pembelian lahan, untuk perizinannya, biaya perizinannya, terus untuk pembangunannya. Iya, iya. Nah, itu. Nah, terus untuk pembangunan sendiri gimana tuh Mas? Kalau untuk pembangunan, kita bisa menerapkan sistem bangun sendiri atau kita sistem kerjasama sama subkon atau kontraktor. Kalau dengan subkon atau kontraktor, kita sistem pembayarannya bisa juga dengan sistem progres, bisa juga dengan sistem setelah akad. Itu gimana kesepakatan antara developer sama kita subkon ya? atau kontraktor. Jadi teman-teman buat kalian ya yang nonton video ini, sebenarnya kalau disimak dari penjelasan Mas Yayan ini, untuk menjadi seorang developer atau pebisnis di properti perumahan ini ya, kita sebenarnya nggak perlu modal-modal yang gede banget ya. Bisa untuk tanah kita bisa kerjasama dengan pemilik tanah atau bisa bayar secara cash bertahap atau termin. Dan untuk pembangunannya kita juga bisa kerjasama dengan subkon atau kontraktor ya Mas. Ya. Dan nanti kita bayar setelah unit terjual ya teman-teman. Nah, tapi ini perlu pengetahuan lebih lagi, jadi bisa dipelajarin dulu sebelum kita menjalankan sebuah bisnis ya. Oke Mas, nah kalau misalkan kita sudah punya perumahannya nih ya, kita udah kerjasama sama developernya, lahannya sudah ada. Nah, nanti kedepannya ini untuk menjualnya ya, kita kan masyarakat tuh nggak semua orang punya uang cash ya. Kalau misalkan dia nggak ada uang cash itu sistemnya gimana nanti kita? Ya kalau untuk penjualan kan kita ada sistem KPR. Ya, ada sistem cash yang keras, cash bertahap gitu. Kalau untuk KPR-nya kan berarti kita harus kerjasama dengan perbankan. Oh itu kerjasama secara berarti kita harus punya badan hukum dulu dong ya? Ya kalau bisa di perumahan itu bisa perorangan, bisa juga. Bisa perorangan? Bisa perorangan juga bisa PT. Cuma kan untuk menuju PT atau perorangan itu kan ada sistemnya juga. Ada prosedurnya juga ya. Jadi kita datang ke banknya, terus minta kerjasama sama banknya langsung di situ. Kalau pas disebut kerjasama sih kita sih kecuali kita ada model PKS, disebutnya PKS itu mungkin kerjasama, itu namanya kerjasama. Kalau kita jual putus juga bisa aja. Kita ada nasabah, kita arahin ke bank mana, bahkan nasabah sendiri juga bisa cari bank sendiri. Cari bank sendiri, gitu. Itu memang masalah teknis mah bisa diatur lah ya. Pinter-pinternya kita jualan ya. Ya, dan kita mah untuk KPR, untuk harga jual juga kita sebutnya harganya sangat murah.
Ya. Dan kita menerapkan dengan sistem DP all in, jadi tidak ada biaya tambahan. Untuk yang perumahan yang Damai Santosa Regency ini Ya. dengan hanya DP 10 juta kita udah bisa langsung menempati dengan kondisi rumah siap huni. Siap huni ya. Ya. Dan all in itu udah termasuk sertifikat segala macam ya. All in itu ya udah termasuk biaya notaris, pajak-pajak, biaya KPR, ya, biaya proses, Ya. nah, itu semua udah istilahnya termasuk udah biaya balik nama atas nama konsumen, itu udah ditanggung sama developer. Jadi nanti si konsumen beli ke perumahan Damai Sentosa Regency ini ya, itu udah langsung dapat sertifikat atas namanya. Ya itu nanti kan kalau kita sistem cash ya langsung bisa proses Langsung, balik ya. nama. Kalau untuk yang KPR ya nanti Setelah lunas gitu ya. ya. Oke Mas Yayan, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan bagikan juga ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan video ini. Dan buat kalian yang butuh rumah dan ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah. Nanti saya sertakan di deskripsi nomor si Mas Yayan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.